Mengapa hidup serasa tidak ada perubahan baik? Melihat teman-teman, mereka sudah mengalami perubahan dan kehidupannya jauh lebih baik. Sedangkan diri Anda dari dulu hingga kini merasa biasa-biasa saja. Masih seperti yang dulu. Seperti sebuah lagu. Sebenarnya apa perbedaannya? Tentunya ada hal yang membuat berbeda dari sebuah hasil. Apa itu? Tonton dalam video ini sampai akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Ada 5 hal yang menghalangi kesuksesan seseorang. Yang pertama, merasa tidak sehat. Sudah merasa begitu lemah, tidak sekuat dulu, tidak sefit masa-masa itu. Kondisi seperti ini akan membuat semakin mengiyakan untuk tidak melakukan hal-hal baik untuk perubahan hidup. Merasa sudah semakin lemah dan ini dianggap sangat terlambat, dianggap sudah usang untuk melakukan perubahan-perubahan. Seandainya saya masih sehat seperti dulu, tentu saya akan lebih giat lagi dalam bekerja. Tentu saya akan lebih semangat lagi dalam berusaha. Karena merasa dirinya tidak sehat, merasa dirinya sudah tidak semampu dulu lagi, maka menjadi alasan yang tepat untuk tidak melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ubah pola pikir seperti ini. Apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Karena setiap orang punya potensi, punya sisi kesehatan yang berbeda. Tidak perlu memperbandingkan dengan orang lain. Anda pada posisi yang paling prima bagi diri Anda. Yang kedua, merasa tidak beruntung. Merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi mengalami kegagalan, sedangkan orang lain bisa berhasil, dirinya tidak berhasil. Orang lain pun juga pernah melakukan sesuatu dan mengalami kegagalan sama, namun dia tetap melakukannya, memperbaiki dan melakukannya. Yang ketiga, rasa ingin balas dendam. Perasaan ingin membalas dendam yang terus-menerus karena ketidakbaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri Anda, pasti ini akan membuat fokus Anda menjadi ke hal yang negatif. Hari-hari Anda akan diselimuti oleh rasa kecewa, mencari peluang, mencari celah agar bisa menyakiti orang lain. Hentikan rasa ingin membalas dendam tersebut dan kembalilah fokus untuk mencapai impian-impian indah. Yang keempat, takut gagal. Seperti yang kita ketahui, bahwa kegagalan itu adalah bagian dari sebuah kesuksesan. Namun faktanya, masih saja banyak orang yang takut mengalami kegagalan dan memiliki sejuta alasan untuk tidak memulai langkah. Tetap ragu dalam mengambil keputusan karena dibayangi kegagalan. Bahkan orang seperti ini semakin aktif mengumpulkan daftar kegagalan orang lain maupun kegagalan dirinya. Misalnya, mengapa saya harus mencari pekerjaan baru sedangkan banyak orang yang ditolak lamarannya? Mengapa saya harus menambah penghasilan sedangkan memulai usaha itu tidak mudah, butuh biaya yang begitu besar? Mengapa saya harus studi lanjut sedangkan banyak mahasiswa yang tidak lulus karena terkendala biaya dan terkendala sulitnya menyelesaikan tugas-tugas kuliah? Pikiran-pikiran seperti ini akan semakin mendekatkan kepada kegagalan. Hentikan, mulailah langkah baru. Yang kelima, belajar dari pengalaman buruk. Sangatlah bijak jika seseorang mau belajar dari pengalaman, namun akan menjadi penghalang kesuksesan jika selalu mengingat pengalaman buruk, sehingga takut untuk melangkah. Dibayang-bayangi kejadian tidak baik, dikhawatirkan akan terjadi lagi. Dari pengalaman, setidaknya kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari. Tetaplah semangat dan optimis, karena hari ini bukanlah hari kemarin. Apa yang Anda lakukan dengan baik di hari ini, insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Mulailah untuk membuat pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman sukses, dan lepaskan pengalaman buruk itu.